kita lihat golongan ruangnya ya di sini 3A ya. Golongan ruang 3A lah. Padahal kalau P3K kalau sesuai aturannya bukan golongan 3A ya, tetapi golongan 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi. Ini ada informasi surat edaran resmi ya, tentunya dari Kemendikbudristek. Ini ada informasi yang penting dan mendesak ya, tentunya bagi Bapak Ibu guru yang kemarin mengikuti seleksi P3K guru ya di tahun 2021. Dan ketika mereka menjadi P3K guru ya, jadi menerima SK per 2022 ya, entah itu di Januari, Februari, ataupun mungkin di bulan berikutnya. Nah, di sini ada surat edaran resmi ya dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Memang kalau kita lihat surat edaran ini sudah lama ya, ini sudah diedarkan di bulan Maret. Nah, nanti kita coba untuk memberikan informasi lagi ya, apabila mungkin ada Bapak Ibu guru yang terlewatkan ya atau belum melakukan update data ini ya. Tentunya untuk data ini ya, tentunya sesuai di dalam surat edaran ya, di sini dijelaskan bahwa untuk penerbitan SKTP baru ya, artinya tentunya data ya bagi guru honorer yang sudah sertifikasi ya, atau yang sudah sebagai penerima TPP ya, tunjangan profesi pendidik ataupun tunjangan profesi guru ya, tentunya harus melakukan update data. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa di sini ada surat edaran resminya ya dari Dirjen GTK ya. Dalam hal ini tentunya di sini berkaitan ya, dua hal. Artinya selain update data secara mandiri ya, jadi update data secara mandiri, ada juga update data yang harus dilakukan oleh dinas ya, sehingga nanti data itu bisa sesuai dengan real data yang diterima. Nah, mungkin saat ini yang bagi Bapak Ibu guru yang sebagai penerima tunjangan profesi pendidik ya, atau profesi guru. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat di dalam realisasi pembayaran tunjangan profesi ya, tentunya di sini masih menggunakan data lama ya, yaitu masih mendapatkan 1.500.000 ya, itu sesuai dengan Juknis ya, bahwa untuk tenaga honorer ya, atau artinya yang non PNS itu memang kalau belum impasing itu mendapatkan tunjangan sebesar 1.500.000. Nah, kita akan bahas teman-teman ya terkait dengan hal ini, data apa saja yang perlu kalian update dan apa yang perlu kalian perhatikan ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya di sini. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menonton video ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini khusus untuk P3KA yang lulus di tahun 2021 dan mendapatkan SK ya di tahun 2022. Kita cek dulu untuk surat edaran. Jadi sekali lagi ya, surat edaran ini sebenarnya sudah lama ya, sudah diterbitkan bulan Maret ya 2022. Ini memang kalau kita lihat ya, jadi untuk P3K itu ada yang SK-nya ya per Januari, per Februari, atau mungkin ya kalau kita lihat di sini ada SK untuk P3K guru ini yang diterbitkan ya, atau terhitung 1 Mei 2022. Tentunya data itu harus diupdate ya, data itu harus diupdate sehingga nanti ada kesesuaian data ya, ada kesesuaian data antara penerima tunjangan ya. Kalau misalkan kalau kita lihat seperti yang sudah kita jelaskan di video tadi, untuk non PNS ya atau honorer itu mendapatkan gaji 1.500.000, tetapi setelah mereka nanti diangkat menjadi P3K ya, dengan gaji pokoknya adalah 2.966.500, sehingga ini nanti tunjangannya ya tentunya akan berubah ya, yang semula 1.500.000 akan berubah sesuai dengan gaji pokok, tentu akan dipotong pajak. Nah, di sini kita cek dulu ya. Di sini ada surat edaran resmi ya dari Dirjen GTK ya. Di sini terkait dengan surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, nomor sekian. Nah, di sini tentang mekanisme ya, mekanisme penerbitan surat keputusan penerima tunjangan. Ya, ini atau biasanya Bapak Ibu sebut SKTP ya. Surat apa namanya? Ini biasanya kita sebut sebagai SKTP ya.
Nah, di sini untuk tunjangan profesi dan surat keputusan penerima tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini untuk jabatan fungsional guru yang lulus seleksi tahun 2021. Artinya lulus 2021 dan sudah mendapatkan SK di tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan ya, berkenaan dengan adanya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru yang telah dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2021. Di sini terdapat sejumlah guru yang beralih status. Ya, ini ya, jadi beralih status misalkan yang GTY, guru tetap yayasan atau mungkin guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Ini banyak yang beralih status yang semula ya sebagai guru non pegawai negeri sipil atau non PNS ini menjadi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun berkenaan karena memang banyak sekali ya dari perubahan SK ya, perubahan status itu yang di tahun berkenaan ya, seperti misalkan di sini tahunnya untuk SK-nya di sini adalah 1 Mei, artinya di tahun berjalan. Nah, berikutnya, proses penerbitan nomor induk atau NIP P3K untuk jabatan guru juga telah dimulai ya. Hal tersebut berdampak terhadap pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Tentunya untuk tunjangan khusus ini nanti untuk yang di daerah-daerah khusus ya. Nah, terus sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini bagi guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan profesi guru atau TPG dan atau tunjangan khusus akan dilakukan penyesuaian kewenangan pembayaran yang didasarkan pada penerbitan surat keputusan penerima tunjangan profesi ya, atau biasanya kita sebut dengan SKTP, dan atau surat keputusan penerima tunjangan khusus SKTK sebagai berikut ya. Nah, yang pertama di sini SKTP atau SKTK guru non PNS. Nah, di sini yang diterbitkan sebelum perubahan status menjadi P3K untuk jabatan guru, pembayaran TPG dan atau tunjangan khusus dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan besaran TPG atau tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini jelas ya, bagi memang untuk non PNS yaitu untuk tunjangannya non TPP-nya itu memang dari APBN. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di sini besarannya ya, besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya bagi yang belum impasing itu mendapatkan 1.500.000. Kalau sudah impasing ya, tentunya dia akan disesuaikan dengan jabatan atau golongannya. Yang B di sini SKTP atau SKTK P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini mulai diterbitkan setelah berubah status menjadi P3K. Nah, tentunya kalau berubah status menjadi P3K tentunya harus ada SK pengangkatannya ya. Nah, pembayaran TPG ya atau tunjangan khusus P3K untuk jabatan guru dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dana alokasi khusus atau DAK non fisik dengan besaran TPG atau tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini jelas ya, untuk yang sebelumnya karena untuk non PNS itu dari APBN atau dari pusat. Nah, setelah itu ketika dia menjadi P3K maka kewenangannya beralih ya menjadi ke pemerintah daerah ya. Jadi untuk pembayarannya sudah tidak lagi melalui pusat, dan untuk besarannya ya, untuk besarannya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat di dalam berdasarkan Perpres ya, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2022 ini terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Di sini jelas sekali untuk P3K ya, di sini adalah golongan 9 ya, golongan 9 dengan masa kerja. Ini untuk MKB ya, ini untuk masa kerja 0 tahun 0 bulan, ini adalah 2.966.500. Ini nanti tentunya gaji pokoknya akan diterima TPP-nya sesuai dengan gaji pokoknya ya, tentunya dengan dipotong pajak. Nah, yang paling penting itu adalah di poin C teman-teman ya. Jadi penerbitan SKTP ya P3K untuk jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan setelah memiliki NIP ya atau NI P3K. Dinas Pendidikan ya setelah melakukan pemutakhiran atau update data kepegawaian melalui aplikasi manajemen Dapodik, dan yang terakhir yang poin 3 adalah guru yang bersangkutan telah melakukan pemutakhiran atau update data kepegawaian pada laman info GTK. Ya, ini adalah pada laman info GTK. Nah, ini tentunya ini adalah secara individu ya atau secara secara mandiri. Ya, dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam huruf A lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran Direktorat Jenderal ini ya. Jadi nanti
kita akan membahas bagaimana sih cara mengupdate data untuk guru di laman info GTK. Yang berikutnya di sini untuk pemerintah daerah melakukan pembayaran TPG ya atau tunjangan khusus sesuai dengan informasi hak bayar pada aplikasi SIM pembayaran atau SIMbar. Yang berikutnya untuk tata cara ini untuk dinas ya. Data kepegawaian pada laman info GTK dan pengusulan pembayaran melalui aplikasi SIMbar tercantum dalam huruf B ya lampiran ini. Dan yang terakhir pembayaran TPG atau tunjangan khusus non PNS diberhentikan. Ya ingat ya. Jadi ini ya, pembayaran TPG atau tunjangan khusus non-PNS diberhentikan setelah guru melakukan pemutakhiran atau data kepegawaian pada laman info GTK untuk penerbitan atau SKTP P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi nanti setelah ada perubahan status tentunya yang semula ya Bapak Ibu mendapatkan dana dari APBN karena sudah berubah ke pemerintah daerah, maka nanti untuk SKTP-nya non-PNS itu diberhentikan karena nanti akan dialihkan ke dalam APBD. Ya, berikutnya di sini ada tata caranya ya, data cara pemutakhiran datanya untuk data kepegawaian di laman info GTK. Nah, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah seperti biasa, di sini ada membuka di laman info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya kalian bisa login langsung ke GTK sini atau misalkan menggunakan login menggunakan SSO. Jika ada kesulitan ya, misalkan lupa password atau tidak bisa login, silahkan koordinasi dengan operator sekolah ya atau PS Dapodik di sekolah untuk menanyakan bagaimana cara login di laman info GTK. Nah, berikutnya teman-teman, di sini ya, di sini nanti tentunya bahwa untuk status validasi tunjangan tentunya di sini bagi yang sudah menerima SK nanti akan ada update data P3K ya yang mana tercatat sebagai guru yang lolos seleksi P3K 2021 dan sudah dinyatakan lolos ya, ini ada datanya. Nah, di sini harus melakukan wajib update data ya. Jadi wajib update data di BKN ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, di sini sudah jelas ya untuk status tunjangan validasinya ini sudah terbit ya. Nah, karena berubah status ya tentunya ada data yang harus kita update. Nah, di sini pastikan dulu ya di dalam status kepegawaian ya. Di sini status kepegawaian ini adalah ASN ya. Nah, nama status kepegawaiannya adalah P3K dan pastikan NIP-nya di sini sudah masuk. Kalau belum masuk tentunya data tidak bisa diupdate. Nah, di sini tentunya ada gaji pokok ya. Nah, gaji pokok ini kalau kita lihat ini masih 1.500.000 ya. Tentunya kalau P3K ya berdasarkan dari Perpres ya itu harusnya 2.966.500. Nah, lalu bagaimana cara melakukan update datanya ya? Untuk melakukan update data ya di sini ada namanya updating data BKN pada server GTK. Nah, di sini ada menu update data BKN. Ini nanti yang harus kalian klik atau kalian lakukan update data. Nah, di sini jelas ya, di sini kedudukan PNS ya, padahal dia bukan PNS ya, tetapi P3K. Nah, makanya ini perlu ada perubahan data. Nah, ini statusnya P3K yang belum menerima SK P3K ya, padahal dia sudah menerima SK. Nah, di sini yang terpenting adalah di bagian jabatan, teman-teman. Di jabatan adalah fungsional umum ya. Di sini kalau kita lihat golongan ruangnya ya di sini 3A ya. Golongan ruang 3A lah. Padahal kalau P3K kalau sesuai aturannya bukan golongan 3A ya, tetapi golongan 9 ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu guru ya yang sudah melakukan update data ya, di sini nanti akan ada informasi terkait dengan histori atau sejarah dari update data tersebut. Nah, ini kalian ya tinggal klik aja update data BKN dan setelah itu ya, setelah Anda klik tombol update data, sistem memerlukan setidaknya 1 minggu atau lebih untuk proses validasinya ya. Jadi tidak bisa langsung data itu berubah, harus melakukan ditunggu verifikasi datanya dan nanti akan ditarik kembali di laman info GTK-nya. Nah, ini setelah diklik datanya di sini akan muncul ya. Di sini ada perubahan di status kedudukan PNS ya. Nah, di status kedudukan PNS di sini sangat jelas sekali ya bahwa status P3K-nya aktif. Ya, TMT CMS ini sebenarnya bukan CPNS ya, tapi P3K. Dan di sini ada perubahan pada kedudukan PNS dari P3K yang belum menerima SK P3K menjadi P3K aktif. Nah, yang kedua ini juga di bagian jabatan ya. Nah, ini yang sangat penting yaitu ada perubahan ya. Nah, ini ada perubahan ya. Golongan ruang menjadi 9 ya. Ada perubahan pada data nama jabatan dari ahli pertama ya. Dan seterusnya menjadi ahli guru ya ini dan seterusnya. Nah,
ada perubahan pada data golongan ruang dari golongan 3A menjadi golongan 9 ya. Maka harus dilakukan update data. Ini yang paling penting ya. Nah, di sini nanti kalau kita lihat di sini tentunya ya ada histori perubahan datanya ya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ada perubahan ada update data yang tentunya di sini ada perubahan menjadi P3K aktif dan juga ada perubahan golongan ya, yang semula menjadi 3A menjadi golongan 9. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Nah, semoga nanti SKTP-nya akan segera terbit dan tentunya SKTP itu akan dilihat ya berdasarkan SK-nya ya. Tentu akan dilihat berdasarkan SK kalian itu mendapatkan SK itu terhitung kapan ya. Tentunya untuk SKTP ya, untuk TPP itu tentunya ada Januari ya sampai dengan Juni ya untuk semester 1, dan juga nanti tentunya ada di bulan Juni ya sampai dengan Desember untuk di semester 2. Tentu nanti akan dilihat ya di sini kapan kalian menerima SK, dan itu nanti akan masuk di tahap berapa ya, di TW berapa. Apakah masuk di TW1, TW2 atau TW3 atau TW4 ya, tentunya kalian harus melihat kapan TMT kalian di dalam SK, atau mungkin nanti bisa dilihat di SPMT-nya ya. Jadi kapan pertama kali diangkat sebagai P3K, tentunya nanti akan masuk di penerima TPP, itu akan masuk di tahap berapa atau di triwulan berapa ya. Seperti itu teman-teman ya, informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.